Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fira Milenia. Saya dari 3A Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang konseling KB pil kombinasi pada Nyonya D. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu PKK 2 yang dilakukan secara daring dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dalam pembuatan video ini, saya menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Baiklah, langsung saja kita menyaksikan video yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memberi konseling, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan saat memberikan konseling nanti. Meter, kantong vagina, ada alat peraga pil, ada timbangan, ada lembar balik, ada kartu KB, rekam medik, ada handscoon, dan ada hand sanitizer. Nah, itu dia alat dan bahan yang saya gunakan. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana konseling KB yang saya berikan. Terima kasih. Misi, Bu. Iya, Bu, silakan masuk, Bu. Cuci tangan dulu ya, Bu. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Dwi. Ibu Dwi. Ibu Dwi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau KB, jadi mau konsultasi dulu gimana yang bagusnya gitu. Konsultasi dulu ya. Baiklah, Bu, sebelumnya perkenalkan ya, Bu, nama saya Aisyah Fira. Saya mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Nah, malam ini saya yang berdinas ya, Bu. Jadi Ibu berkonsultasi, saya akan memberikan edukasi kepada Ibu malam ini ya. Oke. Nah, Ibu, sebelumnya saya tanya dulu boleh? Ibu udah pernah KB? KB alami Bu, yang menyusui selama 6 bulan. Apa ASI eksklusif ya? Iya. Berarti Ibu udah pernah KB ya? Oke. Walaupun itu secara alami ya, Bu? Iya. Nah, untuk anaknya usia terakhir berapa, Bu? Baru masuk 8 bulan. Masuk 8 bulan. Baru masuk 8 bulan ya? Oh, berarti Ibu menyusui selama 6 bulan ya. Tapi sekarang masih menyusui nggak, Bu? Masih. Masih ya. Oke, tetap lanjutkan ya, Bu, ASI eksklusifnya. Iya. Jadi 2 bulan yang lalu Ibu belum ada rencana mau kayak? Belum, baru ini soalnya kan suami kerja di luar. Jadi karena memang belum kepikiran kemarin, karena dia pulang ini, jadi mau coba KB. Baru sekarang coba. Iya. Oke. Berarti Ibu jadi wanti-wanti ya, Bu, istilahnya gitu. Oke, Bu. Ibu sekarang dalam keadaan haid atau enggak? Baru selesai 4 atau 5 hari Mat. Jadi kan Ibu masih ASI nih. Ibu kerja nggak? Kerja. Kerja di mana tuh, Bu? Saya kerja di sekolahan ngajar. Ngajar ya. Ibu sebelumnya udah ada pilihan belum mau KB apa nih? Mau coba pil. Mau coba pil ya? Soalnya kalau suntik gak berani Bu, takut jarum saya. Iya. Emang sih, Bu, rata-rata ya kayak gitu, takut pada jarum, takut kalau misalnya alatnya dimasukin ke tubuh gitu. Jadi KB pil lebih simple ya, Bu. Iya. Oke, nah Ibu, jadi nanti saya akan memberikan edukasi kepada Ibu ya. Nah, ini agar Ibu lebih mengetahui tentang pil ini. Jadi Ibu juga tidak ragu ataupun Ibu tidak takut untuk menggunakan pil ini ya, Bu. Oke. Nah, di sini, Bu, kalau ada yang ingin Ibu tanyakan, silakan Ibu tanyakan. Kalau misalnya Ibu belum ngerti, Ibu kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ingin Ibu ceritakan tentang KB ini, boleh, silakan, jangan sungkan untuk terus terang.
Karena kalau misalnya ibu tidak berterus terang, saya juga susah gitu mau membantunya gitu ya. Oke, di sini juga udah ada hak ibu kok untuk terjamin kerahasiaan tentang ibu, tentang data ibu. Jadi tenang aja ya Bu. Oke, nah Ibu, kita lanjut aja lah ya. Nah, di sini saya ada ini namanya lembar balik, Bu. Nah, nanti Ibu bisa lihat di depan, Ibu bisa baca. Nanti kalau ada yang ingin Ibu tanyakan silakan ya, Bu. Oke. Nah, jadi kita mulai aja ya, Bu. Nah, ini saya balik dulu. Nah, Ibu bisa dilihat di depannya. Nah, ini Bu. Ibu pengen pil kan? Nah, ini pil. Seperti inilah kira-kira ini saya sebagai alat peraga saya ya Bu. Ini namanya pil kombinasi. Nah, pil itu ada dua Bu, pil kombinasi dan pil progestin. Itu bedanya apa Bu? Nah, kalau bedanya pil kombinasi ini dia mengandung dua hormon, hormon estrogen dan progesteron. Tapi kalau progestin dia hanya satu hormon aja Bu, yaitu hormon progesteron. Itu maksudnya mempengaruhi apa Bu? Kalau misalkan satu terdapat hormon, dua hormon dan satunya satu aja, itu dia bekerjanya gimana dari masing-masing? Oke, nah jadi yang pil kombinasi itu Bu, dia kan ada hormon estrogen. Nah, hormon estrogennya itu dapat menghambat atau menekan produksi ASI. Nah, jadi nanti ASI yang ibu keluarkan itu hanya sedikit. Nah, kalau misalnya yang progesteron itu tidak sama sekali menghambat atau menekan produksi ASI. Jadi makanya biasanya kalau yang pil kombinasi ini dia digunakan untuk yang lebih dari 6 bulan. Yang ibu menyusui lebih dari 6 bulan. Tapi kalau yang progestin, nah itu dia digunakan untuk yang kurang dari 6 bulan. Seperti itu Bu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ibu menggunakan pil ini, ibu harus minum 1 hari 1 pil. Nah, itu pada jam yang sama Bu. Jadi kalau misalnya nih ibu minum jam 6 pagi, nah besoknya ibu harus minum jam 6 pagi juga. Nah, kalau misalnya nanti ibu minum hari ini jam 6 pagi, besok jam 8 pagi, nah itu maka kurang efektif. Jadi bisa nanti terjadinya terjadi kehamilan, jadi kebobolan. Nah, jadi Bu, pil ini dia efektif dan mudah didapatkan di mana saja. Misalnya ibu mau cari di apotek itu ada, ibu mau cari di fasilitas kesehatan juga ada, ya Bu. Nah, terus dia juga efektif. Kalau misalnya ibu ingin punya anak lagi nih, nah sebelumnya ibu pengen punya anak lagi nggak? Pengen ya. Oh, berarti di sini ibu menggunakan KB itu untuk mengatur jarak kehamilan ibu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ibu pengen punya anak lagi, ibu cukup stop minumnya. Ya Bu, ibu cukup stop. Nah, ibu udah nggak usah minum lagi gitu. Nah, terus pil ini dia aman hampir bagi semua ibu yang menggunakannya. Nah, Bu, di sini juga pil ini dapat membantu mengurangi perdarahan menstruasi atau kram perut. Jadi nanti biasa tuh Bu efek sampingnya ada bercak atau flek di sela masa haid ibu itu. Nah, di sini kalau misalnya kan dia mengurangi perdarahan pada menstruasi. Nah, itu juga menunjang untuk mengurangi terjadinya anemia. Karena kalau semakin banyak darah kita yang keluar, otomatis darah dalam tubuh kita juga berkurang. Di sini juga ada beberapa efek samping ya Bu. Ya, semuanya pasti ada efek samping, tapi ini juga sebenarnya tidak berbahaya gitu. Jadi dia tuh ada efek samping dan itu berada di awal-awal pemakaian saja Bu. Jadi kalau misalnya ibu udah berbulan-bulan gitu pakai, udah ya biasa aja seperti itu. Nah, tapi di sini pil ini
tidak bisa melindungi ibu dari HIV atau IMS. Nah, IMS itu kayak infeksi menular seksual gitu ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya seperti kondom, nah itu bisa untuk melindungi ibu dari HIV atau IMS. Tapi kalau pil ini kan dia tidak ada yang menghalangi ya Bu, karena dia masuk langsung ke tubuh. Oke, nah sampai sini ibu paham? Itu kalau untuk cara kerjanya gimana? Cara kerjanya ya. Oke. Nah, cara kerjanya ini kan di dalam rahim kita seperti ini nih. Ini rahim. Nah, ini ada indung telur. Di indung telur ini ada sel telur. Nah, jadi nanti cara kerjanya itu sel telurnya ini tidak dilepaskan keluar. Dia tetap berada di indung telur. Terus satu lagi, dia mengentalkan lendir yang ada di leher leher rahim kita, di bagian serviks. Jadi sperma yang mau masuk, dia tidak bisa masuk karena terhambat oleh lendir tersebut. Nah, jadi kalau misalnya di sini udah kental nih lendirnya, terus di sini si sel telurnya nggak bisa keluar, otomatis tidak akan terjadi pertemuan, jadi tidak terjadi pembuahan. Seperti itu Bu cara kerjanya. Nah, sampai sini paham Bu? Iya. Ada yang ingin Ibu tanyain lagi nggak? Kalau untuk ini dia ada ketentuan yang maksudnya yang bisa memakainya atau yang enggaknya gitu nggak? Oh, iya. Itu pasti ada ya Bu, karena di sini juga kan dia memiliki efek samping. Nah, jadi ini ada yang tidak bisa memakainya. Jadi sebenarnya sebagian perempuan itu aman Bu untuk menggunakan pil ini. Cuman tidak dianjurkan jika si ibu berusia lebih dari 35 tahun. Itu tidak boleh menggunakannya. Ibu sebelumnya umurnya berapa? Saya baru 22 ya. Berarti ibu masih bisa menggunakannya. Dan masih panjang waktu ibu untuk bisa menggunakannya ya Bu. Oke, ibu merokok atau enggak? Keluarga yang merokok? Enggak ada ya. Berarti ibu juga bisa. Kalau misalnya ada yang merokok atau ibu yang merokok, nah itu tidak bisa ya Bu. Nah, terus di sini juga yang memiliki penyakit jantung atau gangguan pembuluh darah seperti hipertensi, nah itu tidak dianjurkan. itu kenapa kalau hipertensi nggak dianjurkan? Nah, karena kan dia udah hipertensi nih. Karena yang pil ini dia adalah KB hormonal. Jadi hormonnya ini kalau meningkat, dia dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya udah hipertensi, tekanan darahnya makin tinggi dan itu dapat memicu terjadinya stroke. Nah, itu berbahaya Bu. Jadi tidak dianjurkan. Terus tidak dianjurkan juga bagi yang hamil atau dicurigai hamil. Nah, itu udah pasti ya Bu. Oke. Terus di sini pil ini tidak bisa digunakan bagi yang menyusui kurang dari 6 bulan. Kenapa tuh Bu? Tadi saya jelasin. Karena ada hormon yang bisa memperlambat produksi ASI. Betul sekali. Nah, jadi kalau dia memperhambat produksi ASI, otomatis nanti ASI yang keluar itu hanya sedikit. Nah, terus kalau misalnya yang tidak boleh menggunakan jika terjadi perdarahan tanpa sebab. Nah, itu tidak boleh. Terus penderita kanker payudara, terus sakit kepala yang disertai dengan pandangan kabur, terus yang meminum obat epilepsi atau kejang-kejang, nah itu tidak boleh. Terus yang mengidap penyakit tuberkulosis itu tidak boleh juga. Dan penyakit diabetes itu juga tidak boleh Bu. Nah, sampai sini Ibu paham nggak? Terus kalau misalnya untuk kekurangan yang pil ini itu apa ya? Nah Ibu, jadi kekurangan dari pil ini dia hampir sama dengan efek samping. Nah, jadi kalau kekurangannya itu dia dapat menghambat produksi ASI. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi ya Bu. Oke. Terus dia juga mengalami perubahan pola haid.
dan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan. Dan itu ada sebagian besar ibu yang mengalami kenaikan berat badan dan ada juga yang mengalami turun berat badannya. Jadi tergantung hormon yang ada pada tubuh ibunya masing-masing. Oke. Terus di sini juga dia dapat menyebabkan sakit kepala ringan dan mual. Dan itu ada di awal-awal pertama pemakaian aja. Setelah 3 bulan itu biasanya hilang, Bu. Nah, seperti itu ya, Bu. Jadi juga di sini kekurangannya dia tidak dapat melindungi dari HIV atau infeksi menular seksual. Tidak seperti kondom ya, Bu, yang awal saya jelaskan tadi. Nah, itulah, Bu, kekurangannya yang hampir sama dengan efek sampingnya. Jadi selain memiliki kekurangan, pil ini juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu yaitu dia efektif, Bu. Dia efektif jika ibu menggunakannya sesuai tepat waktu ya, Bu. Nah, terus dia juga dapat mengurangi jerawat. Nah, terus dia tidak mengganggu hubungan seksual ibu. Nah, terus juga dia dapat membantu mengurangi perdarahan menstruasi atau kram perut atau nyeri perut yang ibu rasakan pada ibu haid. Nah, terus juga dia mengurangi resiko terjadinya kehamilan di luar rahim. Nah, itu mengurangi resikonya. Terus mengurangi resiko terjadinya kista ovarium, kanker ovarium atau endometrium. Nah, itu dia dapat mengurangi. Nah, itulah keuntungan dari pil kombinasi ini. Jadi sampai sini Ibu paham nggak? Paham. Mungkin kalau untuk cara pemakaiannya itu gimana? Untuk cara pemakaiannya? Ya, oke. Kita lanjut ke cara pemakaiannya, Bu. Oke, Bu, di sini untuk cara pemakaiannya kita harus minum 1 pil 1 hari. Nah, di sini kan ada 28 pil nih, Bu. Jadi untuk 7 pil di minggu keempat yang terakhir itu tidak mengandung hormon aktif. Dia tidak mengandung hormon dia. Yang aktif hanya yang 3 minggu ini aja, yang 21 tablet. Nah, jadi kalau ibu haid, ibu minum yang di garis merah dulu. Sesuai, misalnya hari ini hari Senin, ibu haid, ibu harus minum di hari Senin yang lingkar ini, yang Senin. Tapi kalau misalnya ibu tidak haid, ibu bisa menggunakan yang bukan yang lingkar ini, yang misalnya Senin yang ini. Nah, setelah itu ibu tinggal ikuti panahnya ya, Bu, seperti itu. Jadi intinya ibu harus rutin minumnya, ibu jangan lupa, dan ibu harus ingat. Intinya ibu harus ingat. Jadi apa sih yang membantu ibu untuk mengingat biar ibu tuh tidak lupa minum pil? Apa tuh, Bu, yang bisa ibu Paling alarm HP. Soalnya kan HP kalau ditaruh 24 jam sekali. Oh, ya iya, betul sekali. Berarti ibu bisa memasang alarm ya, Bu? Iya, alarm biar untuk pengingat kita dalam meminum pil ini. Nah, ibu, kalau misalnya nanti ibu udah habis nih paket 1, jadi ibu males mau minum lagi gitu, capek gitu misalnya kan, lagi nggak mood gitu. Jadi ibu jeda agak lama 1 minggu. Nah, itu kalau misalnya ibu jedanya lama, itu dapat meningkatkan resiko kehamilan. Jadi kalau misalnya paket 1 udah habis, ibu bisa lanjut paket yang baru. Jadi sampai sini ibu paham nggak? Paham ya? Ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Terus kalau misalnya kita tiba-tiba lupa untuk minum pilnya itu sehari 2 hari itu kenapa? Bisa mengakibatkan apa nih? Nah,
aktivitasannya juga menurun Bu. Jadi dapat terjadinya kehamilan. Nah, jadi di sini kalau ibu lupa, ibu bisa baca juga ya di depannya. Kalau ibu lupa 1 pil, misalnya nih hari ini ibu lupa, tapi besok ibu baru ingat. Jadi besok ibu harus minum pilnya satu yang pil kemarin, yang semalam, ditambah dengan pil yang hari ini. Jadi ibu minum 1 hari itu 2 pil, dan besoknya ibu cukup minumnya 1 pil ini aja, 1 pil sesuai dengan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ibu lupa 1 pil, ibu ingin berhubungan, itu tidak apa-apa kalau tidak menggunakan kondom, ya Bu. Nah, tapi kalau misalnya ibu lupa nih 2 pil atau lebih, jadi kalau misalnya lupa 2 pil atau lebih, ibu dianjurkan untuk menggunakan kondom selama 7 hari kalau ibu melakukan hubungan seksual. Nah, jadi kalau misalnya ibu lupa 2 hari, ibu tidak bisa dalam 1 hari memakan 3 pil, karena itu dapat overdosis. Nah, itu tidak baik ya Bu. Ibu lupa 2 pil, misalnya hari ini ibu lupa, besok ibu lupa, lusa ibu baru ingat. Jadi ibu makannya 1 hari 2 pil. Misal lusa ibu makannya 1 hari 2 pil, terus besoknya lagi ibu makan 2 pil lagi, tapi besoknya lagi ibu makan seperti biasa, hanya 1. Dan itu kalau misalnya ibu ingin melakukan hubungan, ibu harus menggunakan kondom, ya Bu, itu selama 7 hari. Nah, seperti itu Bu. Nah, ibu lupa nih 1 pil atau lebih gitu, tapi ibu berada di hormon yang tidak aktif pada minggu keempat. Nah, ibu jangan minum yang hormon yang tidak aktif lagi. Nah, hormon yang ini yang udah nggak aktif nih, kan nggak aktif dia. Nah, itu ibu buang aja, ibu lanjut ke paket yang baru. Jadi mulai dengan yang baru yang ada hormon aktifnya, ya Bu. Jadi tadi macam mana tuh Bu? Kalau misalnya lupa 1 pil, di hari berikutnya minum 2 pil sekaligus. Jadi kalau misalnya udah lupa 1 pil, besoknya harus minum 2. Itu tidak dianjurkan untuk menggunakan kondom ya Bu saat melakukan hubungan, seperti itu. Nah, sampai sini ibu paham nggak? Paham ya? Oke, ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Jadi kalau untuk memulai itu bisa kapan? Oke, untuk memulainya ibu bisa lihat di sini. Nah, tadi kan ibu haidnya udah 4 hari atau 5 hari yang lalu ya. Oke, berarti di situ ibu bisa menggunakannya sekarang juga tanpa perlu alat pelindung seperti kondom tadi. Nah, jadi ibu bisa menggunakan saat itu juga. Tapi jika misalnya ibu haid udah lebih dari 5 hari yang lalu, nah itu ibu harus dipastikan dulu apakah ibu hamil atau enggak. Jadi ibu harus diperiksa. Setelah ibu udah tahu kalau ibu nggak hamil, baru ibu bisa menggunakannya. Namun harus dengan tambahan kondom saat ibu ingin hubungan, seperti itu ya Bu. Nah, terus kalau misalnya ibu udah selesai melahirkan tuh, tapi ibu menyusui, nah tapi udah dalam 6 bulan ibu belum dapat haid, jadi ibu harus memastikan juga apakah ibu dalam keadaan hamil atau enggak, ya Bu. Nah, sama seperti yang tadi, harus menggunakan alat pelindung, seperti itu. Oke Bu, di sini ada yang ingin ibu tanyakan lagi nggak? Sudah cukup mengerti ya. Nah, oke Bu,
sampai sini kan ibu udah ngerti nih. Jadi saya ingatkan lagi, kalau ibu menggunakan pil ini, ibu harus minum 1 pil 1 hari pada jam yang sama ya Bu. Jangan lupa, karena kalau misalnya ibu lupa, itu akan meningkatkan resiko kehamilan. Jadi kebobolan istilahnya ya Bu. Nah, untuk efek sampingnya itu biasa Bu terjadi. Untuk efek sampingnya itu biasa terjadi. Dan itu terjadi pada awal-awal pertama pemakaian, ya Bu. Oke, jadi tapi misalnya ibu mengeluh kalau efek sampingnya itu mengganggu aktivitas ibu bisa langsung konsul ke saya, ya Bu, atau ibu pergi ke rumah sakit untuk konsultasi. Jadi kalau misalnya ibu udah habis, ibu lanjut ke paket yang baru. Tapi kalau misalnya ibu lupa di bagian yang minggu keempat yang tidak ada hormon aktifnya, ibu harus lanjut ke iya betul. Nah, jadi kalau misalnya ibu ada nih terasa nyeri perut, dada, kaki, sakit kepala berat, terus pandangan ibu terganggu atau kunang-kunang, kulit ibu kuning atau mata ibu kuning, nah ibu itu harus segera ke rumah sakit ya Bu untuk periksa. Nah, sampai sini paham Bu? Paham ya? Oke Bu, itulah yang dapat saya jelaskan ya Bu tentang pil kombinasi ini. Nah, jadi ibu ada yang ingin ibu ceritakan nggak? Udah sih, udah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Oke, ibu tenang aja, kalau di sini kita akan menjaga kerahasiaan ibu, ya Bu. Tanyakan lagi, Kan saya kayak pernah dengar ya Bu, kalau misalnya kita pakai pil itu buat rambut rontok gitu. Apa benar gitu? nah itu biasa ya Bu, rumor yang beredar. Jadi faktanya pil kombinasi ini dia dapat mengurangi rambut yang berlebihan pada muka ataupun tubuh kita. Nah itu. Terus ada juga rumornya kalau pil ini yang dihancurkan sebelum kita minum kita hancurkan. Nah itu faktanya akan mengurangi keefektivitasan dari pil tersebut. Jadi pilnya kurang efektif gitu. Nah itulah salah satu rumor yang ada ya Bu. Oke. Nah Ibu, ini pilnya
Ibu minum ya, sesuai kapan Ibu ingat, sesuai tapi pas waktunya ya Bu. Nah, ini saya lengkapi dulu ya. Nama Ibu tadi siapa? Ibu ya. Suaminya? Bima. Umur Ibu 22 tahun ya. Alamatnya di mana Bu? Jalan Gandet. Ya. Oke, jadi Ibu udah fix ya untuk menggunakan pil ini. Jadi Ibu bisa menggunakannya sepulang ini Ibu harus minum ya. Oke. Kapan Ibu ingat lah, kapan bisa Ibu ingat gitu. Oke Bu, tadi tekanan darah Ibu normal ya, 110/70 dan berat badannya 72. Ya. Oke. Nah Ibu, nanti Ibu kembali lagi ya Bu untuk melakukan kunjungan ulang itu tanggal 23 atau tanggal 24 sebelum pilnya habis. Atau jika Ibu mengalami keluhan seperti yang saya bilang tadi ya, Ibu sakit kepalanya berat gitu, mata Ibu berkunang-kunang, kulit Ibu kuning, nah Ibu itu segera langsung Ibu. Nah ini kartu KB-nya Ibu simpan, nanti kalau Ibu datang sini Ibu bawa lagi ya. Iya. Ya. Bentar ya Bu, saya lengkapi dulu kartu mediknya. Jadi Ibu menyusui ya. Iya. Oke, baik. Ibu bisa tanda tangan di sini. Nah, ini udah Ibu lengkapi ya Bu semuanya. Nah, ini untuk data saya juga, jadi saya simpan nanti. Oke, sampai sini ada lagi nggak yang ingin Ibu tanyakan sebelum Ibu pulang? Udah jelas. Udah jelas ya. Jadi harus diingat ya Bu, kapan minumnya ya. Jadi Ibu sudah cukup dengan penjelasan saya? Cukup. Cukup ya Sekali. Oke, iya. Oke. Jadi oke Bu, jadi hari ini jadi penjelasan saya cukup sampai di sini ya Bu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin Ibu tanyakan silahkan Ibu datang, Ibu konsul lagi dengan saya. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya. Sama-sama Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Nurul Aini Surya Saputri SST MKM, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada CI lapangan saya, Ibu Mariatun Latifah SST, serta yang telah bersedia untuk menjadi pasien saya. Terima kasih kepada Ibu Pembimbing dan CI Lapangan atas bimbingannya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.